Pemerintah Indonesia menyuntikkan booster dosis ketiga maupun vaksin kepada tenaga kesehatan. Pasalnya, nakes memiliki resiko penularan tertinggi, baik karena intensitas maupun lokasi beraktivitas yang sangat tinggi laju penularannya, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu apakah masyarakat juga membutuhkan vaksin booster? Hari ini akan kami bahas dengan Satgas Penanganan COVID-19 bagian perlindungan nakes, Dr. Kasri Meher. Selamat siang, Dok. Yang Oke, Dok. sehat. Salam sehat. Dok, sebenarnya ini kenapa sih vaksin dosis ketiga atau vaksin booster ini dibutuhkan? Apa ada efek tertentu, Dok? Ya, mengapa vaksin booster ini dibutuhkan? Ya, vaksin booster ini kita butuhkan karena booster ini merupakan salah satu cara untuk mencegah dampak buruk atau komplikasi yang disebabkan oleh virus corona ini atau COVID-19 ya. Beberapa manfaat vaksin booster terkait dengan COVID-19 ini, dia dapat membantu serta melindungi tubuh kita dari virus dan bakteri yang berbahaya ya. Banyak orang berpikir jika dirinya sudah divaksin itu akan aman, namun salah. Vaksin itu bukanlah untuk mengobati COVID, namun vaksin itu adalah untuk meningkatkan kekebalan kita. Apabila kita terpapar, kita memiliki gejala yang jauh lebih ringan. Dan seiring dengan mutasi virus, membuat vaksin dan seiring dengan adanya mutasi-mutasi yang sekarang terjadi ya, itu diperlukan juga vaksin booster. Kenapa? Tujuannya untuk meningkatkan sistem imunitas. Maka oleh karena itu vaksin booster itu sangat diperlukan. Nah, selain itu juga pada dasarnya ya ada dua skenario yang membuat seseorang itu membutuhkan vaksin booster dari COVID-19 ini. Apa sih itu? Yang pertama, memperpanjang perlindungan pasca vaksin sebagai langkah penguat dan mencegah penularan dari varian virus yang telah bermutasi. Nah, dengan adanya penjelasan saya tadi, itulah pentingnya vaksin booster. Kalau ditanya efek sampingnya, sampai hari ini ya, yang sudah dilakukan vaksin booster itu ada pun efek sampingnya berupa gejala ringan yang berlangsung 1 sampai dengan 3 hari. Gejalanya berupa apa sih? Biasa yang paling umum adalah demam, sakit kepala, dan nyeri pada daerah yang disuntikkan. Itu aja efek sampingnya. Oke, Dok. Tapi kenapa tenaga kesehatan yang diutamakan? Sekarang yang diutamakan nih apakah yang perlu didahulukan menyelesaikan target kedua vaksin untuk masyarakat atau pemberian dosis ketiga untuk nakes, Dok? Kenapa tenaga kesehatan dulu? Kita mengingat ya, karena tenaga kesehatan itu merupakan garda terdepan ya. Dengan terus meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi COVID, tentu dapat menjadi ancaman sendiri bagi tenaga kesehatan. Oleh karena itu, maka tenaga kesehatan didahulukan ya. Mengingat tenaga kesehatan tadi sebagai garda terdepan, tentunya pemerintah mengambil langkah untuk dapat mencegah terjadinya ancaman kolaps yang menjadi efek domino berkepanjangan, di mana salah satunya adalah pemberian vaksin booster dengan tujuan diharapkannya dapat mencegah lebih banyak korban jiwa dari para tenaga kesehatan. Nah, kalau ditanya mana lebih penting, mana lebih perlu? Keduanya sama pentingnya dan sama perlunya. Dan himbauannya alangkah lebih baiknya bagi masyarakat untuk dapat menyelesaikan vaksin lengkap 1 dan 2, karena nanti apabila booster yang diberikan bagi masyarakat telah selesai, maka masyarakat tersebut siap untuk menerima boosternya. Oke, berarti ada kemungkinan ya, Dok, akan masyarakat mendapatkan booster juga ya? Nah, Kalau vaksin booster itu apa hanya boleh Moderna saja atau bisa juga jenis vaksin lain, Dok? Dan kenapa, Dok? untuk saat ini ya Kementerian Kesehatan itu menetapkan bahwa vaksinasi dosis ketiga ini bagi tenaga kesehatan dapat menggunakan vaksin dengan platform yang sama atau jenis vaksin yang sama, yaitu Sinovac ataupun Moderna dengan interval minimal 3 bulan, di mana dengan pemberian vaksinasi dosis ketiga adalah 3 bulan setelah penyelesaian dosis kedua. Namun pemerintah juga menetapkan saat ini kan yang kita pakai adalah Moderna. Kenapa Moderna? Karena kita tahu bahwa efikasi si Moderna ini memiliki efikasi yang lebih tinggi daripada platform sebelumnya ataupun Sinovac. Walaupun dikatakan boleh sama, namun kita memilih Moderna karena efikasinya lebih tinggi.
Nah, ngomong-ngomong tentang efikasi ini dok, bener nggak sih kalau vaksin Sinovac itu efikasinya akan menurun dalam waktu 6 bulan? Ya, kalau vaksin menurut 6 bulan bukan hanya Sinovac, ya, semua vaksin juga tidak memiliki efikasi yang bertahan lama. Ya, paling lama efikasi itu biasanya 8 sampai 1 tahun ya. Nah, kalau pada Sinovac ini 6 bulan. Ya, benar. Kenapa 6 bulan? Vaksin COVID itu kan tujuannya untuk memutus rantai penularan virus corona ya, menurut beberapa penelitian. Nah, dari vaksinasi ini yang diharapkan adalah vaksin ini dapat membentuk antibodi yang dimana antibodi ini setelah terbentuk akan mengalami penurunan selama 6 bulan. Penurunan antibodi itu biasanya ya kebanyakan dijumpai ya setelah penyuntikan dosis kedua, karena pada dosis kedua ini bekerja dia merangsang pembentukan antibodi yang menyerupai virus corona. Tujuannya apa? Dia membentuk antibodi menyerupai virus corona. Tujuannya apabila seseorang itu terpapar virus corona, maka antibodi inilah nanti yang akan berperan dalam mencegah gejala penyakit akibat infeksi tersebut. Jadi apabila kita sudah divaksin, kita terkena virus corona, gejalanya minimal ya ataupun ringan. Jadi menghindari gejala berat apabila setelah divaksin. Maka dihimbau untuk kita melakukan vaksin lengkap. Oke dok, tadi kan dokter sempat bilang di awal bahwa masyarakat boleh nih nanti mendapatkan booster. Nah tapi itu kapan dok? Apakah harus selesai dulu sampai dosis kedua mencapai target atau bisa sekarang dok? Ya, kembali kita mengingat ya jumlah pasokan vaksin kita yang booster kan masih sangat terbatas ya sekarang ya. Nah, maka untuk sementara booster ini diberikan kepada nakes dulu ya sebagai garda terdepan, dan setelah target vaksinasi nakes terpenuhi dan tercukupi realisasinya, maka kemungkinan booster akan diberikan kepada masyarakat. Dan untuk saat ini kapan waktunya ditunggu saja karena belum ada waktu yang tepat untuk diberikan, karena yang untuk nakes juga realisasinya baru beberapa minggu ini. Oke, baik. Dan masyarakat ini juga diimbau untuk tidak melakukan mixing vaksin ya dok, atau penambahan dosis booster sendiri tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Apa ada bahayanya dok? Ya, sampai hari ini ya, menurut himbauan WHO atau Badan Kesehatan Dunia itu menyarankan bahwa agar orang-orang tidak boleh mencampur atau menambah dosis dari vaksinasi dari berbagai produsen. Karena adanya pencampuran ini, maka proses antibodi tidak akan terbentuk secara efektif. Yang kita harapkan dari vaksin ini adalah pembentukan antibodi yang efektif ataupun sempurna, dengan tujuannya apabila seperti saya paparkan tadi, kalau dia terkena memiliki gejala ringan karena tubuh kita sudah mengenali antibodi. Namun apabila kita mixing atau dosisnya tidak sesuai, tidak akan terbentuk antibodi yang efektif. Nah, untuk efek samping dari mixing ataupun efek samping dari penambahan dosis sampai saat ini sedang dilakukan evaluasi. Nah, maka oleh karena itu masyarakat Indonesia dihimbau untuk tidak melakukan mixing vaksin atau mencampur adukkan vaksin serta penambahan dosis vaksin tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Dan ditekankan juga bahwa berdasarkan jumlah dan jangka waktu bertahannya kekebalan pada setiap manusia itu berbeda-beda, tidak sama. Ada yang bisa bertahan 6 bulan, ada yang bertahan 8 bulan, bahkan ada yang bertahan 1 tahun. Semua tergantung imunitasnya. Oke, terima kasih sekali Dr. Kestri sudah berbincang-bincang pada siang hari ini di Selamat Siang Indonesia. Terima kasih sekali untuk waktunya. Dan juga jangan lupa nih, good people, jangan lupa untuk vaksin. Kalau misalnya bisa vaksin pertama dan vaksin kedua. Jangan lengah. Pokoknya jaga diri. Jangan sampai nih kita semua tuh ada sampai terkena COVID. Aduh jangan sampai. Pokoknya jaga diri dari penularan COVID-19. Dan terapkan protokol kesehatan lebih ketat 3M pantang lewat. Memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan. Serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Sabar menunggu dan jangan ragu mendapatkan vaksinasi. Buat yang sudah divaksin, jangan abai protokol kesehatannya. Menjaga diri kita berarti menjaga pula orang-orang tercinta. Semoga sehat selalu kita semua. Saya Dea Gita, selamat siang dan selamat beraktivitas.